Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Permana dengan NIM 80 2019 0155. Saya akan menjelaskan dampak lingkungan bisnis dalam mata pelajaran kewirausahaan. Lingkungan bisnis terdiri dari dua, internal maupun eksternal. Saya akan membahas yang pertama, yaitu lingkungan bisnis internal. Yang saya pilih adalah market. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia memang bisa dikatakan sangat pesat, bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan e-commerce terpesat. Menurut ICD, pertumbuhan e-commerce Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Data tersebut menunjukkan sekitar 30 juta masyarakat Indonesia pernah melakukan transaksi online, menciptakan pasar dengan nilai setidaknya sebesar 8 miliar US dollar. Pasar ini diprediksi dapat terus berkembang hingga mencapai 40 miliar US dollar pada 5 tahun ke depan. Tren marketplace terus berkembang seiring perkembangan internet dan teknologi digital di Indonesia. Pada tahun 2009, Tokopedia berdiri dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Marketplace pun menjadi semakin populer sebagai tempat bagi masyarakat untuk berbelanja berbagai kebutuhan. Pada tahun 2010, Marketplace Bukalapak turut berdiri dan beberapa marketplace lainnya. Hal ini membuat semakin banyak konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja di marketplace karena kemudahan yang ditawarkannya. Pertumbuhan ini dikatakan dapat membuat e-commerce menjadi penggerak ekonomi digital. Diprediksi, pasar e-commerce akan mampu menyumbang sebesar 100 US dollar pada tahun 2025. Kita membahas dampak. Pada masanya, ada banyak sekali perjual-belian barang terjadi di kehidupan kita. Salah satunya adalah penjual belian secara langsung di pasar dan di mana tempat yang bisa dijadikan tempat perdagangan. Tetapi kebiasaan atau perilaku itu sudah mulai tergantikan oleh penjualan atau pembelian secara online. Contoh, dampak terhadap perilaku ini adalah market yang berubah-ubah. Orang-orang zaman sekarang mulai memilih membeli barang melalui e-commerce atau pembelian online dan memiliki dampak yang sangat luas terhadap market orang Indonesia. Perilaku ini memberikan kesan praktis dan mudah, tidak perlu keluar rumah apalagi pada saat pandemi 2 tahun terakhir, menjadikan orang-orang cenderung membeli barang-barang secara online. Solusi. Membicarakan soal solusi yang diberikan adalah tidak ada, karena memang perilaku ini memberikan pemecahan masalah yang selama ini dicari, yaitu praktis. Karena memang pembelian secara online ini memberikan pengalaman yang sangat berbeda sekali pada saat kita berbelanja secara langsung di toko, warung, dan lain-lain. Jadi menurut saya lebih baik kita mengikuti market dan mulai melek teknologi yang mengharuskan kita juga ikut berjualan secara online. Tidak ada salahnya jika kita mengikuti perkembangan zaman, karena kita juga dapat diuntungkan dengan teknologi yang sangat pesat pada zaman sekarang. Yang kedua, lingkungan bisnis eksternal. Yang saya pilih adalah hukum politik. Fakta, pedagang kaki lima atau PKL boleh berjualan di atas trotoar, asalkan trotoar itu memiliki lebar minimal 5 meter. Aturan soal pedagang berjual di trotoar tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 03/PRT/M/2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Aturan-aturan tersebut yaitu Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012. Dampak: menghentikan roda ekonomi pelaku perdagangan di trotoar yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat penjualan. Yang kedua adalah menambah angka jumlah pengangguran yang ada di Indonesia karena sudah tidak dapat berjualan lagi. Ada hal yang harus diperhatikan pada saat kita membahas penggusuran perdagangan kaki lima yang ada di Indonesia, dari segi kemanusiaan hingga perilaku petugas pada saat pengambilan paksa
barang-barang jualan para pelaku pedagang kaki lima ini, sehingga keamanan dan ketertiban pada saat proses penggusuran menjadi tidak rusuh dan mudah dikontrol. Solusi, berbicara tentang solusi, ada beberapa solusi yang sangat efektif untuk memecahkan masalah ini. Yang pertama adalah memberikan tempat yang sesuai dan diberi ganti rugi untuk melakukan usaha yang lain sehingga bisa mulai bisnis yang lain. Yang kedua, melakukan pembatasan jam operasional sehingga para pelaku penjual atau PKL ini yang ada di trotoar menjadi tertib dan mengurangi angka kemacetan yang ada di jalan. Yang ketiga, menyajikan sektor khusus. Maksudnya adalah memberikan atau membangun tempat seperti taman dan tempat rekreasi sehingga para pelaku penjual di trotoar memiliki tempat usaha yang nyaman dan aman dari penggusuran. Baiklah, seperti itu saja pembahasan tentang dampak lingkungan bisnis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.